Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fahlevi. NIM saya 1872150 156 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya mengerjakan tugas evaluasi pembelajaran, yaitu analisis setiap butir soal secara manual. Nih kita bisa lihat sendiri. Analisis soal itu yaitu ada nama siswa, nilai soal, dan skor siswa. Di sini ada tabel nilai soal dari beberapa siswa, yaitu ada nilai 1, ada 0, terus juga ada peringkatnya dari 1 sampai 10, dan skor masing-masing siswa itu bervariabel ya. Ada yang 7, ada yang 8, 6, 9, 4, itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, cara perhitungannya yaitu P sama dengan B per JS, yaitu 20 dibagi 30 sama dengan 0,7. Jadi jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa. Dari 30 tersebut ada 20 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks kesukarannya adalah dari tabel yang disajikan di atas tersebut dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 mempunyai taraf kesukaran 0,7. Artinya soal tersebut tergolong soal yang sedang. Dengan acuan berikut, soal dengan P 0,00 dikurangi 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,31 dikurang 0,70 adalah soal sedang. Nah, soal dengan P 0,71 sampai dengan 1 adalah soal mudah. Nah, analisis setiap butir soal dengan program Microsoft Excel. Nah, ini teman-teman bentuknya kalau mau kita menganalisis lewat Microsoft Excel. Di sini ada nomor butir, ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu dibagi dua, ada koefisien dan keterangan. Selanjutnya ada dari hasil analisis soal di atas, maka distribusi ke 30 butir soal berdasarkan tingkat kesukaran dapat dikategorikan dalam tabel berikut. Nah, yang tadi ya, yang 0,31. Nah, ada yang 0,00 sampai dengan 0,30, yaitu nomor butir soal 4,22, jumlahnya 2 dengan presentasi 6,7%. Dan yang dari 0,31 sampai dengan 0,70, nomor butir soalnya dari 1, 9, 10, 13, 14, 21, 27 dengan jumlah 7, yaitu persentasenya 23,3%. Sedangkan yang 0,71 sampai dengan 1 yang tergolong mudah, yaitu dari nomor butir soal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 dengan jumlah 21, yaitu memiliki presentasi 70%. Jadi yang tergolong mudah ya presentasinya lebih banyak dari yang sukar. Seperti itu. Nah, dari angka-angka yang belum teratur di atas kemudian dibuat array atau urutan penyebaran dari skor yang paling tinggi ke skor yang paling rendah. Contohnya yaitu N sama dengan 27%, dari 30 sama dengan 8. Nih, seperti ini. Dari nilai soal terus skor siswa. Dari kelompok atas atau JS, JA yaitu 9 sampai dengan 8 ada 15 orang, dan kelompok bawah atau JS ada 15 orang. Perhatikan tabel analisis. Nah, khusus untuk butir soal nomor 1 didapatkan hasil dari kelompok di atas yang menjawab benar ada 14 orang. Nah, dan dari kelompok bawah yang menjawab benar ada 6 orang. Nah, cara perhitungannya yaitu D sama dengan BA per JA ditambah BB per JB
sama dengan P A kecil dikurangi P B kecil. Nah, itu BA itu sendiri mempunyai nilai 14 dan JA mempunyai nilai 15 ditambah BB-nya itu 6 dan JB-nya itu sendiri 15 sama dengan 0,9 dikurangi 0,4. PA-nya itu 0,9 dan PB-nya itu 0,4, yaitu hasilnya 0,5. Dan jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 30 siswa, terdapat 15 siswa kelompok atas dan 15 siswa kelompok bawah. Dari 15 siswa kelompok atas tersebut, ada 14 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar, dan dari 15 siswa kelompok bawah ada 6 orang yang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Maka indeks diskriminasinya yaitu dengan demikian, indeks diskriminasi untuk soal nomor 1 adalah 0,5, yaitu termasuk dalam kategori soal yang baik atau good. Butir-butir soal yang baik yaitu butir soal yang mempunyai diskriminasi 0,4 sampai 0,7 dengan klasifikasi daya beda. Nah, sebagai berikut nih. D yaitu 0,00 sampai dengan 0,20 adalah tidak baik atau sangat kurang. Dan dari 0,21 sampai dengan 0,40 itu cukup atau satisfactory. Dan dari 41 sampai dengan 70 adalah baik. Dan yang terakhir yaitu dari 71 sampai dengan 1 adalah nilai baik sekali atau excellent. Dan D negatif untuk semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. Nah, berikut adalah hasil analisis terhadap daya beda soal dengan menggunakan program Microsoft Excel pada soal UAS Gasal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 di atas. Dari 30 butir soal yang tergolong tidak baik ada 15 butir, yaitu sama dengan 50%. Nah, cukupnya ada 3 butir, yaitu 10%, baiknya ada 12 butir, sama aja dengan 40%, dan baik sekali 0 butir, nihil atau 0%. Distribusi ke 30 butir soal berdasarkan daya pembeda sebagai berikut. Nah, di sini ada koefisien dan keterangan yang tadi yang di atas 0,21 itu cukup baik. Nah, di sini keterangannya ada yang cukup baik, tidak baik, terus juga ada yang baik, seperti itu. Dari analisis soal di atas, maka distribusi ke 30 butir soal berdasarkan daya beda soal dapat dikategorikan dalam tabel berikut. Nih, dari 0,00 sampai dengan 0,20 yaitu tidak baik, yaitu jumlahnya ada 17 dan presentasinya 57%. Dan dari 0,21 sampai dengan 0,40 yaitu cukup, jumlahnya ada 7 dan presentasinya 27%. Dan dari 0,71 sampai dengan 1 yaitu jumlahnya 0 dan presentasinya juga 0. Nah, dari presentasi tabel distribusi butir soal di atas dapat diketahui bahwa soal ujian akhir semester Gasal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 dilihat dari daya pembeda soal terdapat 17 butir soal atau 57% dengan kategori soal tidak baik, 7 butir soal atau 23% dengan kategori soal cukup, dan 6 butir soal atau 20% dengan kategori baik. Lebih lanjut, menurut pemaparan Sukiman bahwa kriteria daya beda soal dapat dikategorikan dengan presentasi berikut. Nah, ada kategori yang tidak baik, ada 0 sampai 25,9%, dan yang cukup ada 26 sampai 50,99%, dan yang baik itu ada 51 sampai dengan 75,99%, dan yang baik sekali itu ada 76 sampai dengan 100%. Berdasarkan tabel kriteria daya beda soal di atas dapat disimpulkan bahwa soal memiliki kualitas daya beda soal yang kurang baik.
Hal ini dikarenakan kategori soal tidak baik diperoleh persentase sebanyak 57% yang seharusnya berada dalam rentang 0,25,99%. Kemudian soal kategori cukup diperoleh persentase sebanyak 23% yang seharusnya berada di rentang dari 26 sampai 50,99%. Dan kategori soal baik yaitu diperoleh persentase sebanyak 20% yang seharusnya berada di dalam rentang 51 sampai dengan 75,99%. Nah, maka alternatif jawaban yang tidak efektif dalam pilihan jawaban 30 butir soal yaitu berdasarkan fungsi distraktor yaitu ini ada alternatif jawaban tidak efektif yaitu kesimpulan akhirnya ada revisi pengecoh, ada tidak baik, ada cukup baik, dan ada juga yang baik. Nah, ada alternatif jawaban tidak efektif yaitu untuk yang kesimpulan akhirnya cukup baik itu bisa kita jawab B, dan yang tidak baik itu CD, dan sangat tidak baik itu ACD. Maka distribusi ke-30 butir soal berdasarkan daya beda soal dapat dikategorikan seperti ini, teman-teman. Yang sangat kurang ada 15 jumlahnya, persentasenya 50%. Ya, dan yang kurang ada 6 jumlahnya dengan persentase 20%, dan yang cukup ada jumlahnya 9, persentasenya 30%, dan yang jumlahnya 0 dan persentasenya juga 0 yaitu baik dan sangat baik. Berdasarkan tabel kriteria fungsi distraktor di atas yang tadi, dapat disimpulkan bahwa distraktor atau pengecoh soal tidak berfungsi dengan baik. Hal ini karena kategori soal sangat kurang diperoleh persentase sebanyak 50% yang seharusnya berada dalam rentang 76 sampai dengan 100%. Kemudian soal kategori kurang diperoleh persentase sebanyak 20%, seharusnya berada dalam rentang 51 sampai dengan 75,99%, dan kategori soal cukup diperoleh persentase sebanyak 30% dengan rentang 26,5099% atau sudah sesuai. Nah, di sini ada kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan akhir, ada jawaban alternatif jawaban tidak efektif, terus ada tingkat kesukaran, berisi koefisien dan keterangan seperti ini. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.